Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, yaitu berupa kesehatan, agar kita bisa kembali lagi berjumpa melalui kanal YouTube Masjid Al-Azhar Official, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan. Bukan hanya saya yang diberi kesehatan untuk bisa kembali lagi membuat konten, tetapi juga para penonton setia dari kanal Masjid Al-Azhar Official yang alhamdulillah masih diberi nikmat kesehatan untuk bisa menonton channel kita ini lagi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang modern hingga saat ini. Baik, alhamdulillah pada hari ini saya sendirian saja. Kebetulan Pak Guru kita, sahabat kita juga di Masjid Al-Azhar, yaitu Bapak Arifin Torohula itu sedang berhalangan, ada kegiatan sedikit, jadi untuk konten yang ini saya dulu sendiri. Kali ini kita akan melihat sedekah dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana ketika mereka melihat video yang ini itu ada terketuk hatinya, dan alhamdulillahirabbil alamin Masjid Al-Azhar mendapatkan sumbangan dari beberapa donatur. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sumbangan kita yang pertama ini Masjid Al-Azhar mendapatkan AMDK, air minum dalam kemasan, sebanyak 11 dos yang insyaallah siap disalurkan melalui kulkas Masjid Al-Azhar, yang mana kulkas ini nantinya yang dapat mendinginkan seluruh AMDK yang telah disalurkan ke Masjid Al-Azhar, dan insyaallah akan dikonsumsi para jamaah yang akan melaksanakan sholat di Masjid Al-Azhar. Kalau kita mengetahui sumbangan air minum ini sangat bermanfaat sekali untuk para jamaah yang insyaallah akan melaksanakan sholat di Masjid Al-Azhar. Bisa kita bayangkan semisal para jamaah yang insyaallah akan melaksanakan sholat di Masjid Al-Azhar itu mengalami kehausan, dahaganya itu belum basah, lalu ketika ke masjid mendapatkan air minum, alhamdulillah pasti mereka sangat senang dan dahaganya pun lepas, yang insyaallah pahalanya juga mengalir kepada kita selagi mereka berbuat baik ketika mendapatkan tenaga dari sumbangan kita. Salah satunya ini berupa aqua, insyaallah akan mendatangkan pahala untuk kita. Keutamaan yang lainnya yaitu berupa pembatal puasa, yang mana alhamdulillahirabbil alamin masjid kita ini jamaahnya banyak yang sering melaksanakan puasa sunnah, entah itu puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis maupun puasa Nabi Daud. Alhamdulillah ketika mereka berpuasa lantas berbuka menggunakan air yang kita sumbangkan, betapa banyaknya pahala yang insyaallah akan kita dapatkan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, insyaallah akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau kita pahami secara sama bahwasanya ketika kita memberi sedekah kepada orang yang berpuasa, maka insyaallah pahala yang akan mereka dapatkan itu kita dapatkan juga tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi keutamaannya itu sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Kita lanjut ke sumbangan yang kedua, yaitu berupa pembersih sekaligus pengharum lantai tempat wudhu maupun kamar mandi. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sumbangan yang kedua ini berupa pembersih maupun pengharum lantai kamar mandi, yang insyaallah nanti kita pakai pada saat pembersihan tempat wudhu maupun kamar mandi kita. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kamar mandi maupun tempat wudhu itu sering sekali berjamur dan membuat lantainya licin. Alhamdulillah dengan adanya alat ini, insyaallah masalah-masalah yang sering kita dapati insyaallah sedikit demi sedikit
mulai terselesaikan. Alhamdulillah, pada sedekah yang kedua ini insya Allah juga akan mendatangkan pahala. Ketika orang yang hendak melaksanakan sholat lantas belum berwudu dari rumah, kemudian berwudu di masjid, lalu merasakan ketenangan oleh aroma-aroma yang telah kita campurkan agar dapat berwudu dengan tenang tanpa merasakan wangi-wangian yang tidak sedap di sekelilingnya. Alhamdulillah, pada penutup konten ini saya hanya ingin menyampaikan sabda dari Nabiullah Muhammad SAW yang mana beliau mengatakan sedekah itu tidak akan mengurangi hartamu. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita bersedekah kepada siapapun itu, khususnya pada kesempatan ini yaitu bersedekah di rumah Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya itu bukan memberi maupun mengeluarkan harta kita, melainkan menitipkan harta kita kepada tempat atau orang yang kita sedekah. Sebagaimana sabda Nabiullah Muhammad SAW juga di lain waktu, beliau mengatakan bahwasanya harta kita itu cuma 3 saja. Yang pertama yang habis kita makan, yang kedua yang habis kita pakai atau yang telah kita pakai seperti pakaian, dan yang ketiga yang habis atau telah kamu sedekahkan. Jadi harta-harta selain 3 ini hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat itu bisa diambil. Maka dari itu kita persiapkan banyak-banyak harta kita, mengirim harta kita ke akhirat melalui sedekah amal jariah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah, kekuatan untuk senantiasa menjalankan atau berbuat amal soleh dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, semoga channel ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga menumbuhkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.